Perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu kini dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Marcos Leonardo dari Santos. Sudah menjadi rahasia umum bahwa United sedang berburu striker baru. Mereka butuh amunisi baru di lini serang mereka karena Cristiano Ronaldo berpotensi cabut di tahun 2023 nanti. Sudah banyak striker yang dikabarkan menarik minat Setan Merah. Mulai dari striker muda berbakat hingga striker yang sudah teruji masuk dalam daftar belanja Setan Merah. Dilansir Calcio Mercato, Manchester United kini punya target transfer baru. Mereka ingin merekrut Marcos Leonardo dari Santos. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk mengamankan jasa Leonardo. Striker 19 tahun itu musim ini jadi andalan Santos baik di Liga Brasil atau di Copa Sudamericana. Tercatat ia berhasil membukukan 53 penampilan sejak awal tahun kemarin. Dari 53 penampilan itu ia berhasil mencetak 19 gol dan 5 assist. Statistik ini tergolong impresif untuk penyerang muda dan MU tertarik untuk merekrutnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United sudah bergerak untuk mendapatkan jasa Leonardo. Mereka rutin mengirimkan pemandu bakat mereka ke Brasil. Mereka mengamati dengan intens permainan Leonardo. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Leonardo nantinya tidak akan jadi prioritas transfer MU. Karena Setan Merah punya target lain yang lebih mereka sukai daripada sang striker. Jika Manchester United pada akhirnya memutuskan untuk mencoba merekrut Leonardo, mereka tidak akan mudah membajaknya dari Santos. Sang striker baru-baru ini menekan kontrak baru di Santos dan ia akan membela raksasa Brasil itu hingga tahun 2026. Berikan kemenangan untuk Manchester United atas Real Sociedad, Alejandro Garnacho dipuji Bruno Fernandes. Sang gelandang asal Portugal mengaku sempat mencemaskan pemain remaja asal Argentina itu. Penyerang berusia 18 tahun, Garnacho, mencetak satu-satunya gol ketika Manchester United mengalahkan Real Sociedad dengan skor 1-0. Itu merupakan laga terakhir di babak grup Liga Eropa 2022 yang digelar di Estadio Anoeta, Jumat tanggal 4 November tahun 2022 dini hari WIB. Garnacho mencetak gol perdananya untuk The Red Devils julukan Man United di babak pertama pada menit ke-17. Ia berhasil memanfaatkan assist dari Cristiano Ronaldo dan menaklukkan kiper Real Sociedad, Alex Remiro. Setelah pertandingan berakhir, Bruno Fernandes memberikan pendapatnya terhadap Garnacho. Ia memuji perubahan sikap serta penampilan sang penyerang setelah pada awal musim tidak ada dalam kondisi terbaiknya. Garnacho, bagus, dia tahu kami berharap banyak darinya, ujar Bruno Fernandes, dikutip dari Manchester Evening News, Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Dia masih sangat muda, dia melakukannya dengan sangat baik. Di awal musim, dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Di Tour, dia tidak memiliki sikap terbaik yang seharusnya dia miliki, ujarnya. Saat melakukan perjalanan tur pramusim United di Thailand dan Australia, pemain asal Argentina itu tidak bermain 1 menit pun saat tur dimulai. Ia dianggap tidak memiliki sikap terbaik seperti layaknya pemain bintang, yang menyebabkan dirinya tidak mendapat banyak peluang bermain bersama The Red Devils pada musim ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku masih memikirkan cara untuk menggantikan peran Bruno Fernandes saat timnya bertandang ke Aston Villa pada lanjutan Liga Premier 2022/23, Minggu 6/11 malam WIB. Bruno mendapatkan kartu kuning kelimanya di musim ini dalam kemenangan 1-0 Setan Merah atas West Ham pekan lalu, yang berarti bahwa ia harus menjalani skorsing 1 pertandingan di Liga Premier. Ten Hag pun dibuat pusing dengan situasi tersebut, mengklaim bahwa dia dan staf masih mengevaluasi siapa yang akan mengisi peran Bruno di lapangan. Kami tahu bahwa kami harus mengganti Bruno, itu cukup jelas, ujar Ten Hag dikutip dari laman resmi klub. Kami harus melihat bagaimana kami menggantikannya, dan kami harus memikirkannya, dan itu akan sangat singkat setelah pertandingan ini, melawan Real Sociedad. Saya punya 1 malam untuk memikirkan itu, pungkasnya. Bruno telah menjadi pemain penting Ten Hag di musim ini, dan ketidakhadirannya di laga melawan Villa nanti jelas menjadi pukulan buat United. Namun, ahli taktik asal Belanda tersebut memiliki beberapa opsi. Kembalinya Donny van de Beek membuat Ten Hag sedikit lebih lega, dan dia bisa menurunkan sang gelandang sebagai pengganti Bruno. Selain itu, Christian Eriksen juga bisa berperan sebagai gelandang serang meskipun tidak selincah Bruno, visi bermain bintang asal Denmark tersebut jelas tak perlu diragukan. Marcus Rashford juga beberapa kali diturunkan sebagai pemain nomor 10 oleh Ten Hag, dan dia jelas akan siap jika diberi kepercayaan oleh sang manajer. Menghadapi Aston Villa, Cristiano Ronaldo berpeluang melewati rekor gol penalti milik Bruno Fernandes dan bisa mencapai raihan 100 gol penalti di kancah Liga. Manchester United akan menghadapi Aston Villa pada pekan ke-15 Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023. Duel tersebut bakal dihelat di Stadion Villa Park, Minggu tanggal 6 November tahun 2022, malam WIB.
Menghadapi Aston Villa, salah satu bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, bisa meraih satu catatan apik. Satu catatan apik tersebut adalah menyalip torehan gol penalti Bruno Fernandes bersama Manchester United di semua ajang. Menurut laporan Muksinfo yang dinukil bolasport.com, Ronaldo telah mencetak 20 gol lewat penalti selama membela Manchester United. Sementara itu, Fernandes sudah membukukan 21 gol lewat titik putih selama berseragam setan merah. Oleh karena itu, Ronaldo hanya butuh 1 gol penalti lagi untuk menyamai Fernandes dan 2 gol untuk menyalip rekor bekas pemain Sampdoria itu. Di sisi lain, andaikan mencetak 2 gol lewat titik penalti, Ronaldo bisa membukukan satu catatan apik lainnya. Torehan apik tersebut adalah Ronaldo bisa mengemas 100 gol penalti di kancah liga. Dilansir bolasport.com dari situs Messi vs Ronaldo, CR7 sampai sejauh ini sudah mengemas 98 gol penalti di kancah liga. Aston Villa akan menjamu Manchester United di Villa Park pada pekan 15 Premier League 2022/2023. Pertandingan Liga Inggris ini dijadwalkan kick-off Minggu, tanggal 6 November tahun 2022, jam 21 waktu Indonesia Barat. Villa kemungkinan sudah akan didampingi oleh pelatih baru mereka, Unai Emery. Laga nanti bisa menjadi laga pertama bersama mantan pelatih Sevilla, PSG, Arsenal, dan Villarreal tersebut. Villa beberapa waktu lalu telah memecat Steven Gerrard. Sesudah memecat Gerrard, Villa langsung menang besar bersama caretaker Aaron Danks. Mereka melumat Brentford 4-0 di Villa Park. Namun, mereka kemudian langsung mengalami antiklimaks, tumbang 0-4 di kandang Newcastle pekan lalu. Sementara itu, pekan lalu, menaklukkan West Ham 1-0 lewat gol tunggal Marcus Rashford. Setelah itu, tengah pekan kemarin, anak-anak asuh Erik ten Hag mengalahkan tuan rumah Real Sociedad di Liga Eropa dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Alejandro Garnacho. Namun, itu tak cukup bagi mereka untuk finish sebagai juara grup. MU tak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka menang 7 kali dan seri 2 kali. Itu merupakan modal penting untuk lawatan ke Villa Park nanti. Kata bos Manchester United soal Casemiro dan Lisandro Martinez jadi nomor 1 dan 2 Player of Month. Dua rekrutan Manchester United, Casemiro dan Lisandro Martinez menempati peringkat 1 dan 2 Player of Month edisi Oktober pilihan penggemar. Kedua pemain yang bergabung dengan Setan Merah pada musim panas itu mendapatkan perhatian dari para pendukung setelah tampil mengesankan. Casemiro yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan Martinez di bek tengah, secara konsisten memberikan penampilan terbaiknya. Saya pikir para pemain baru berterima kasih kepada skuad. Mereka pemain yang tepat bergabung dengan pemain yang tepat yang sudah ada dan mereka bersama-sama membentuk tim dan semangat tim bagus, kata pelatih Manchester United, Erik ten Hag, seperti dikutip dari laman resmi klub. Itu kami perlu mempertahankannya, terus membangun itu dan membawa lebih banyak gairah dan keinginan karena kami ingin memenangkan sesuatu, ujarnya menambahkan. Casemiro bergabung dengan Manchester United dengan kontrak 4 musim, sampai tanggal 30 Juni tahun 2026 pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas. Pemain internasional Brasil ini memutuskan mengakhiri kariernya di Real Madrid selama 9 tahun untuk bergabung dengan skuad asuhan ten Hag. Kepindahannya sempat menuai kritik. Casemiro dianggap sebagai pengganti gelandang Barcelona Frenkie de Jong yang gagal diboyong ke Old Trafford. Namun, dengan penampilannya yang terus berkembang dan meningkat, ten Hag menunjukkan bahwa kehadiran gelandang Brasil itu memang dibutuhkan oleh timnya. Casemiro tercatat telah tampil dalam 9 pertandingan di Liga Inggris sejak bergabung dengan United, mencetak 1 gol dan menciptakan 1 assist. Selain itu, dia selalu tampil di 6 laga babak penyisihan Liga Eropa musim ini. Seperti Casemiro, Lisandro Martinez yang lebih dulu bergabung dengan Manchester United, juga sempat diragukan kemampuannya. Dengan tinggi 1,75 meter, pemain Argentina yang sebelumnya bermain di bawah ten Hag di Ajax itu, dinilai akan kesulitan bermain sebagai bek tengah di Liga Inggris. Namun, Martinez membuktikan penilaian itu salah. Meski tidak tinggi, dia mampu menjaga pertahanan United dengan baik bersama Raphael Varane, saat bek tengah Prancis itu dalam kondisi fit. Dia telah tampil dalam 18 pertandingan di semua kompetisi. Duet Martinez dan Varane menjadi andalan Erik ten Hag dalam beberapa pertandingan sebelum pemain internasional Prancis itu mengalami cedera saat bermain imbang 1-1 melawan Chelsea di Liga Inggris pada tanggal 22 Oktober lalu. Manajer PSV Ruud van Nistelrooy mengaku sangat berharap timnya bisa menghadapi Manchester United di Liga Eropa musim ini. Kedua tim, PSV dan Setan Merah, sama-sama lolos ke babak play-off fase gugur Liga Eropa setelah finish sebagai runner-up di grup mereka masing-masing.
Memang, kedua tim tidak akan bisa langsung berhadapan di babak playoff ataupun babak 16 besar, tapi setelah itu United dan PSV jelas berpeluang untuk bertemu, itu pun kalau keduanya masih bertahan di kompetisi. Van Nistelrooy pun benar-benar mengharapkan kemungkinan tersebut, dengan ia mengaku punya banyak kenangan indah bersama Setan Merah. Tetapi, ahli taktik asal Belanda tersebut tetap realistis dan fokus dengan apa yang ada di depannya lebih dulu, yakni babak playoff. Van Nistelrooy harus memastikan PSV bisa melewati babak itu dan melaju ke 16 besar.